Aquaman terjebak di konflik DC Universe, lahir di penghujung kiamat superhero DC. Film Aquaman menggambarkan kisah yang menarik tentang petualangan Raja Atlantis yang hilang, Jason Momoa yang memerankan Aquaman dan Patrick Wilson yang memerankan saudara tirinya, Orm, berperan penting dalam menyelamatkan kerajaan yang terancam. Dalam cerita ini, Aquaman yang sebelumnya telah mengalami peristiwa penting dalam hidupnya, kini menjalani kehidupan yang damai bersama istrinya, Mera, dan putra mereka. Sebagai Raja Atlantis, dia dibantu oleh ibunya Atlana dan Raja Nereus. Namun, ketika musuh lamanya, Black Manta muncul dengan membalas dendam, perang yang telah lama tertunda pun tidak terhindarkan. Aquaman kemudian memutuskan untuk mencari bantuan dari saudara tirinya yang terpenjara, Orm. Perjalanan mereka menyelamatkan Atlantis dari ancaman ini akan menjadi inti dari film ini dengan visual yang memukau dan cerita yang mengasihkan. Aquaman membawa penonton ke dunia bawah laut yang penuh intrik dan bahaya, membangun dunia baru dengan multiverse dan kekayaan intelektual yang terhubung di bawah payung yang sama dapat menjadi berkah sekaligus kutukan. Meskipun hal ini membuka kemungkinan cerita yang sangat besar dan tidak terbatas, namun pada kenyataannya hal ini dapat membatasi kreativitas dengan rencana yang lebih besar. DC Comics Expand Universe yang dibangun oleh sutradara Zack Snyder melalui film-film seperti Man of Steel, Batman v Superman, Dawn of Justice, dan Zack Snyder Justice League menetapkan fondasi yang kuat untuk alam semesta ini. Namun, hal ini juga membuatnya terikat pada pedoman yang telah ditetapkan tanpa memberikan ruang bagi karakter lain dari alam semesta yang luas ini. Keputusan ini mungkin bukan semata-mata dari Zack Snyder, tetapi lebih kepada visi yang gelap dan serius yang ingin diusungnya. Hal ini menjadikan produk yang lebih ringan tidak memiliki tempat dalam rencana tersebut. Dalam prosesnya, hal ini membawa tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan kreatif dan kebutuhan untuk tetap setia pada visi yang telah ditetapkan. Eksperimen dalam film-film seperti Shazam, The Suicide Squad menunjukkan bahwa meskipun ada potensi cerita yang besar, namun tidak selalu sejalan dengan harapan kelompok umum atasan para petinggi DC. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah struktural yang pada akhirnya mempengaruhi kepemimpinan Warner dan DC, dan dimulainya visi baru dengan James Gunn sebagai kepala kreatif. Di tengah pergulatan antara kreatif dan finansial, karakter Arthur Curry sebagai Aquaman pun lahir. Perjalanan karakter Aquaman dalam alam semesta DC menjadi salah satu cermin dari dinamika yang terjadi di balik layar. Dengan eksperimen dan perubahan kepemimpinan, Aquaman muncul sebagai salah satu hasil dari perjalanan yang penuh tantangan ini. Aquaman adalah salah satu karakter superhero yang sering diremehkan ketika muncul dalam komik, dan penciptanya pun menyadari hal itu. Dalam dunia komik, Geoff Johns, seorang penulis ulung, mengambil langkah pertama dengan memperjelas elemen-elemen karakter Aquaman untuk menunjukkan dan membangun betapa kelirunya asumsi tersebut. Aquaman bisa berbicara dengan ikan, tetapi karakter ini juga memiliki kekuatan manusia super yang luar biasa. Dengan kemampuannya untuk menahan tekanan laut, dia bisa melompat dengan jarak yang sangat mirip dengan terbang. Dan tidak hanya itu, Aquaman juga memiliki akses ke sihir Atlantis yang membuatnya semakin kuat dan mempesona. Aquaman dengan dasar mistis Atlantis di sekelilingnya dihadirkan sebagai karakter yang penuh warna dengan cerita-cerita hebat dan karakter sekunder yang menarik. Hal ini tampaknya menjadi perhatian James Wan, seorang sutradara dan pencipta saga Insidious dan Conjuring, terhadap karakter Aquaman ini. Dengan latar belakang yang kaya akan elemen mistis dan legenda Atlantis, Aquaman
menjadi lebih dari sekedar penguasa laut. Karakter ini menawarkan ruang yang luas bagi pengembangan cerita dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia bawah laut yang penuh misteri namun maju dan modern dalam hal teknologi. Perhatian James Wan terhadap karakter Aquaman menunjukkan potensi besar dalam menjelajahi aspek mistis teknologi dan petualangan yang menarik dari alam semesta DC. Film Aquaman The Lost Kingdom menceritakan kisah yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada cerita-cerita superhero lainnya. Dalam film ini, fokus utama jatuh pada Atlantis dan mitologinya, memanfaatkan kekhususan dan potensi karakter Aquaman. Dalam konteks ini, keberadaan Justice League atau kehadiran superhero lain seperti Superman, Batman, atau Wonder Woman tidak lagi menjadi fokus utama. Tanpa kisah superhero lainnya pun, Aquaman tetap bisa berdiri sendiri. Yang terpenting adalah dunia Atlantis dan pemerintahannya yang menarik. Pengalaman menonton Aquaman and the Lost Kingdom menjadi lebih menyenangkan karena film ini fokus pada pengembangan cerita yang kuat tanpa harus terlalu memikirkan hubungan dengan alam semesta yang lebih luas. Genre film buddy atau film teman atau saudara adalah subgenre yang lahir pada era awal cerita di Amerika Serikat. Dalam cerita-cerita ini, tokoh protagonis atau jagoan utamanya memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Namun, melalui penyelesaian konflik yang muncul dalam cerita, mereka membentuk ikatan yang kuat dan memperkuat hubungan mereka sehingga menciptakan rasa saling menghormati. Dengan demikian, genre ini menawarkan cerita yang menarik dan menginspirasi tentang persahabatan, keberanian, persaudaraan, dan pemahaman di antara karakter-karakter yang berbeda. Genre film buddy ini bisa dengan film apapun, horor, action, fantasi, dan adventure lainnya. Aquaman and the Lost Kingdom adalah film yang menampilkan genre pertemanan dengan fokus pada hubungan antara saudara tiri Arthur dengan Orm. Mereka bersama-sama mengumpulkan informasi tentang pertempuran kuno di Atlantis dan rahasia yang tersembunyi dalam buku sejarah. Dalam film ini, Ocean Master, seperti nama jahatnya, berada di penjara dan Aquaman harus melanggar aturan untuk membebaskannya. Meskipun sebelumnya ulah Ocean Master sendirilah yang membuatnya dipenjara di sana, hingga akhirnya kedua saudara tiri ini harus melupakan rasa dendam dan harus saling percaya agar dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran. Aquaman and the Lost Kingdom adalah sebuah film yang segar dan mudah dipahami tanpa terlalu banyak kesulitan dalam alur ceritanya. Dalam film ini terdapat penjahat yang sangat jahat, seorang letnan kuat yang membawa benderanya, dan seorang pahlawan yang bersedia menyelamatkan planet ini. Tidak hanya itu, ada juga antihero yang kuat namun tidak dipercaya oleh siapapun. Karakter ini di sisi penjahat yang merasa bersalah, serta penasehat yang memainkan peran penting dalam cerita. Setelah menonton film ini, warisan yang ditinggalkan adalah pemahaman bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keluarga dan ikatan yang kuat. Aquaman and the Lost Kingdom menghadirkan pesan yang mendalam tentang arti pentingnya ikatan keluarga dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Ketika kebanyakan film saat ini berbondong-bondong menuju kisah epik yang hebat dan jauh lebih besar masuk tidaknya dalam kehidupan, Aquaman menceritakan kembali sebuah kisah petualangan dengan struktur klasik yang direduksi menjadi dinamika karakter-karakter yang unik dengan motivasi yang jelas. Aquaman and the Lost Kingdom tidak dianggap sebagai superhero mahakarya sinematik terbaik saat ini. Namun, film ini tetap menyenangkan untuk ditonton. Hal ini membuat film ini begitu menyenangkan untuk dinikmati dan menjadi contoh bagus dari karya seorang sutradara yang mampu menciptakan sesuatu yang menarik meskipun dalam genre yang sudah familiar. Petualangan seru Aquaman akan dikenang seperti masalah ribut James Gunn, masalah Amber Heard, dan perubahan pasca kredit. Semuanya merupakan bagian dari warna-warni
universe DC serta konflik di balik layarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, semua ini mungkin akan menjadi masalah yang terlupakan dalam beberapa tahun ke depan. Percaya atau tidak, Aquaman akan tetap menjadi film petualangan seru yang mungkin disukai generasi mendatang ketika mereka mengingatnya. Meskipun terdapat berbagai kontroversi di sekitarnya, Aquaman tetap memiliki daya tariknya sendiri dan dapat menjadi bagian dari kenangan yang menyenangkan bagi para penontonnya di masa depan.